pertama kali itu datangnya dakwah ke Indonesia, ya, pada zamannya Sayyidina Umar itu sudah masuk Aceh, ya, sudah masuk Aceh. Jadi misi sahabat Sayyidina Umar itu sudah memberangkatkan sahabat-sahabat utusannya Sayyidina Umar masuk ke Aceh, sudah menyebar Islam di Aceh. Makanya pertama kali Islam di Aceh, dibilang Islam di Mekah. Ya, itulah berkembang. Jadi para habaib itu seperti Wali Songo itu dicaci maki, dihina semua lagi. Yang mengislamkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini Wali Songo. Dan Wali Songo kalau diinjak-injak kan marah semuanya. Dibilang syirik kalau datang ziarah. Ya, ziarah ke Wali Songo dibilang syirik. Allahumma dzakirna min Qur'an nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala syai'. Nah, ini wawunya wawu ataf, ya. Wawu ataf. Jadi yang di atasnya itu ada hubungannya dengan apa yang kita akan sampaikan pada saat ini. Karena orang-orang Yahudi mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nah, setelah itu wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala syai'. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak punya pegangan sedikit pun. Ya, tadi bilangnya Yahudi dan Nasrani, ya, mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Setelah berpisah, orang Yahudi mengatakan apa? Orang Nasrani itu tidak punya pegangan. Biar tahu kamu, dibuka sama Allah SWT pembicara mereka, bisikan mereka di tengah-tengah masyarakat mereka. Di dalam Al-Quran diabadikan bahwa orang Yahudi itu hanya berangan-angan saja di dalam pembicaraannya tanpa dalil. Ya, ini sudah baru bilang dikatakan apa? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan, Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara. Itu baru bicara. Ketika berpisah, ya, komplotannya antara Yahudi dan Nasrani, masing-masing Yahudi kelompoknya Yahudi, Nasrani kelompoknya Nasrani. Lalu dia mengatakan apa? Orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak punya pegangan sedikit pun. Tadi dalil luar. Bentar orang Nasrani tadi dalil. Katanya siapa? Orang Yahudi. Wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala syai'. Dan di kelompok Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan sedikit pun. Amin. Karena itu pembicaraannya itu tidak punya dalil, akhirnya di luar kelompok mereka saling menjelekkan satu sama lainnya. Kalau mereka Yahudi dan Nasrani pada saat ini dia berkumpul untuk menjatuhkan martabat harakat dan Islam, ya, itu karena mereka sedikit, tidak mampu menggoyah Islam, din Islam. Apalagi orang Islam bersatu. Oleh karena itu kebersamaan ini penting sekali. Sekarang kan yang dipermasalahkan itu kenapa kok sampai bertele-tele tidak punya seakan-akan Islam itu dianggap tidak kuat. Masalahnya bercerai-berai. Ya, bercerai-berai satu sama lainnya, saling membenarkan dirinya sendiri. Sebagaimana orang Yahudi
Sebenarnya orang Islam itu benarnya kalau berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Kalau masalah furu itu kalau dibesar-besarkan akhirnya rusak. Ya. Kalau furu itu akhirnya kan berpecah belah. Seperti orang Wahabi mengatakan dirinya paling benar. Orang Syiah mengatakan dia benar. Ya. Seperti itu. Orang Nahdliyin mengatakan benar. Memang benar semua. Ya, memang benar bersama menurut dirinya, menurut kelompoknya. Tapi kalau sudah merajiknya kepada Al-Quran dan Sunnah, ukur siapa yang paling benar di antara yang benar. Siapa yang paling benar di antara yang benar. Kalau sudah ketahuan benarnya, maka mundur yang bersikokoh itu, artinya saya benar. Ketika sudah ada dalil, selesai urusannya. Berarti saya salah, saya keliru. Ini kan saya mulai dulu tidak tahu masalah ini. Ya, jadi jangan buat ribut. Ya, seperti orang Wahabi di tempat di Madura itu kan diusir gara-gara orang Nahdliyin, kelompoknya Nahdliyin, ya dibilang begitu, dibilang Hasyim Asy'ari, tidak, dibilang bid'ah, dibilang kacau, ya tidak. Orang ulama Wahabi ini tidak, sebenarnya tidak boleh gitu, tidak boleh sok pintar. Ya, jangankan Habib itu lihat di YouTube itu seperti Jawas, Salama, Firanda, ya orang-orang seperti itu mau menyalahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai di mana ini ilmunya? Ya, Jawas sendiri tidak tahu apa itu Jawas. Kan cuma orangnya aja yang gawat, tidak. Tapi ilmunya nengke. Sama dia bahwa itu, ya. Salbut sudah, ya. Hadi Hidayat, UAS itu bukan suatu sembarangan, ya. Jadi ada ulama-ulama yang nantinya bukan dari kalangan habaib yang berjimbung di sana, ya seperti orang Madura, ulama-ulama Madura, ya. Itu top semua itu, ya. Tidak ada orang Wahabi itu hafal Alfiyah, tidak ada. Orang Madura itu bukan orang ulama Nahdliyin, bukan hanya satu orang. Ya, sekampung hafal rumah. Semua murid hafal Alfiyah. Ya. Jadi jangan sok pintar. Kalau kamu merasa benar Wahabi, jangan ngaco, jangan membuat panas orang-orang Nahdliyin. Kalau kamu pintar, kamu baik, ya. Kalau kamu benar, ya sudah silakan, amalkan saja dalam kelompok kamu, sampaikan saja. Jangan masuk ke tempatnya Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Ya. Karena Nahdlatul Ulama itu tidak nyala-nyala sama kamu. Ya. Nahdlatul Ulama tidak nyala-nyala sama Syiah. Syiah aja nyala-nyala sama Nahdlatul Ulama, sama juga. Ini Nahdlatul Ulama ini besar, enggak? Se-Indonesia ini Nahdlatul Ulama. Wahabi Syiah itu kecil, Ahmad itu kecil. Kalau digebuk mati semua itu. Iya, apalagi orang Madura itu kalau sudah lagi marah, habis nanti mas. Ya, nah jangan sampai terjadi semacam ini. Itu tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kamu Wahabi benar, ya sudah, amalkan, ajarkan kepada anakmu, kepada keluargamu, kepada kelompokmu. Jangan masuk ke orang-orang Nahdliyin, orang Syiah, orang benar. Ya sudah, jangan masuk kepada orang Nahdliyin, biar kamu tidak bahaya. Ya, jadi masing-masing kita saling menghargai. Orang benar, mana ada Sunni? Ya, marah-marah sama manusia, ada. Orang-orang Sunni marah-marah sama Wahabi, ada. Kecuali disalahi, dibela. Apa yang dibela? Kebenarannya. Bukan partainya. Ya, bukan benderanya, bukan bendera NU-nya, bukan. Ya, akidah, syariat, itu yang dibela. Ya, jadi lana amalina walakum amalukum, amalkan itu. Biar kamu tidak kena bentaknya nanti. Ya, jadi kalau saya itu bersama orang-orang Madura, Habib bersama orang Madura itu, ya,
Habib mengatakan sabar saja sudah, biarin aja sudah mereka itu. Cuman dihalangi saja supaya tidak berbuat seperti itu. Ya, mereka sering mencuri itu. Ya, orang Madura itu kalau sudah lagi marah, habis. Ya. Orang Syiah sudah diusir dari Madura. Sekarang Wahabi diusir juga dari Madura. Jangan nyala-nyala. Madura itu tempatnya Nahdien, Nahdlatul Ulama. Bukan hanya Madura, Bondowoso juga begitu. Bondowoso itu Nahdien semua. Ya, jangan sok gawat, sok pinter. Ya, orang gerucuk-gerucuk baru keluar dari Mesir, walaupun dia profesor, ya enggak? Walaupun dia profesor. Ya, masa Sayyidina Syabab Al-Jilani itu disalahin? Tidak ada ibadah. Sampai di mana dia ubudiahnya, akhlaknya, kesalehannya, kewaliannya? Yang wali yang disalahin sama orang-orang yang anggap dirinya bintang. Ya, seperti Firanda. Tidak pantas jadi ulama kalau gitu-gitu. Ya, karena ulama itu warasatul anbiya. Jawas juga. Kalau jadi ulama dia kira-kira ada marah-marah, ambisi ya. Tidak pakai ambisi, ada ambisi. Ya, mau bapak orang. Ya. Jadi jangan seperti orang kafir, orang Islam. Ya, yang mengaku dirimu Islam, yang mengaku dirimu bertuhankan Allah, ya, bernabikan Muhammad, ya, mari bersatulah. Ya, enggak usah sok-sokannya lah. Karena jangankan kamu, ya, di atasnya orang alim itu ada orang alim. Baru kamu tahu, baru bisa tawadhu. Kalau kamu so alim, seakan-akan ada orang alim di atas kamu, nah kamu sombong. Iblis itu dikeluarkan bukan karena dia pintar, karena sombong. Iblis pintar, dikeluarkan dari surga bukan karena tidak pintar, tapi sombong. Nah, orang yang sok pintar itu sombong. Orang yang sombong itu dikeluarkan dari rahmatnya Allah sehingga pembicaraannya itu tanpa dalil. Nah, sebagaimana ini tadi orang Yahudi itu dikatakan oleh Allah SWT apa? Dikatakan bahwa orang Yahudi itu diberikan keutamaan oleh Allah SWT melebihi semua manusia. Kenapa? Karena memang dianggap orang Yahudi itu orang pintar. Ya, karena diberi keutamaan. Nah, orang pintar itu belum tentu benar. Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW itu bukan alim lagi, tapi halim. Halim itu benar dan berakhlak yang mulia dengan amaliyahnya nyata. Jadi bukan pintar saja, tapi dengan amalnya, prakteknya ada, ikhlasnya ada, sehingga kewalian yang ada pada Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, itu hanya terjadi pada Nahdliyin. Tidak ada orang Syiah wali, tidak ada. Orang Syiah dan wali tidak ada. Orang Wahabi wali tidak ada. Kenapa? Yaitu masalahnya orang Syiah tidak senang kepada sahabat. Ya, orang Wahabi tidak senang sama Ahlul Bait. Ya repot. Tapi Nahdliyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salafun as-salihin ila yaumiddin. Itu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan NU-nya, bukan. Nahdlatul Ulama itu gerakan saja. Gerakan pemersatu umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, yang tempat lain tidak ada. Di Brunei, di Singapura, Malaysia, yang ada di Indonesia, yang memang diusung oleh Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini tak mengucapkan berwahabi. Tak mengucapkan Hasyim Asy'ari di tengah-tengah masyarakat NU. Nah, di Madura yang berbicara pendatang. Ya kan? Jadi harus tahu lah. Pertama kali itu datangnya dakwah ke Indonesia, ya, pada zamannya Sayyidina Umar itu sudah masuk Aceh. Ya, sudah masuk Aceh. Jadi misi sahabat Sayyidina Umar itu sudah memberangkatkan sahabat-sahabat utusannya Sayyidina Umar masuk ke Aceh. Sudah menyebar Islam di Aceh. Makanya pertama kali Islam di Aceh.
dibilang Islam di Mekah. Ya, itulah berkembang. Jadi para habaib itu seperti Wali Songo itu dicaci maki, dihina sama Wali. Yang mengislamkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu Wali Songo. Dan Wali Songo kalau diinjak-injak kan marah semuanya. Dibilang syirik kalau datang ziarah, ya. Ziarah ke Wali Songo dibilang syirik. Bid'ah, tuh dibilang kafir. Kalau narkoba kita kafir. Orang kecil kubur kita syirik. Ya. Dan kalau misalkan semuanya itu dianggapnya syirik, yang benar siapa? Dia. Ya sudah, amalkan sudah. Jangankan masalah itu. Jadi orang Wahabi mengatakan kalau sudah sholat subuh, tidak usah bunuh. Ya sudah, tidak usah bunuh. Ada apa sih? Tidak usah ribut. Saya sampaikan kepada umat kamu. Wahabi, enggak. Orang Syiah mengatakan sholat itu tiga waktu. Subuh, duhur, dan asar, maghrib, isya. Ya silakan amalkan. Akidah kita 5 waktu. Ya sudah, sunnah wal jamaah itu teguh. Jadi walaupun mereka yang berbeda-beda, mau-maunya dia, ya silakan. Lana amaluna walakum amal kami untuk kami, amal kamu untuk kami. Jangan lor-lor. Kalau sudah ditata, ya sudah ditata. Daerah kita ini daerah Nahdien. Orang Wahabi jangan masuk ke Nahdien. Kalau sudah ditata, berdosa di Nahdien, Syiah ada yang masuk, biar tak kacau. Gitu. Terus bagaimana? Ya amalkan sendiri katanya, kamu benar. Kalau kamu Syiah itu benar, ya paksakan bapak-bapak mereka itu, ibu-ibu mereka, keluarga mereka, jadi gak Syiah. Jangan nyuruh orang lain. Kalau itu memang benar. Mereka tidak sanggup mengisiakan keluarga mereka, kenapa harus orang lain? Ya, jangan seperti kristenisasi, memberi ini supaya simpatisan kepada Syiah, memberi ini supaya simpatisan kepada Wahabi. Orang NU itu ya mudah, masih urun aja, ya masih urun aja, berjuang dengan hartanya dan jiwanya. Nah, orang sudah dipupuk bagus di Indonesia itu, ya sebagaimana juga yang dikatakan di Pancasila Persatuan Indonesia, jangan diobok-obok. Ya akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah jangan diobok-obok, biar tak marah, ya enggak. Jadi orang Sunni itu hanya sekedar membela diri, ya menjaga diri. Ya kalau misalkan silat itu ya tidak mukul, dia hanya bela menghindar saja. Itu lebih baik daripada memukul. Kalau memukul bisa mati, ya kan? Menghindar saja. Sama orang yang sakit, sebelum sakit, menghindari daripada sakit. Dengan apa? Mencegah penyakit. Itu lebih baik daripada mengobati. Nah kalau sudah Syiah terjadi cekcok dengan Sunni, Wahabi cekcok dengan Syiah dengan Salafi, aduh kacau dunia. Iya sudah, mau apa kamu? Ya, mau misalkan kalau sholat kamu udah pakai soko 2, iya dah, soko setong, ya sudah silakan. Kamu mau sholat tidak pakai sujud, ya silakan. Mau apa sih? Isma syi'ta, fa'innaka mayyitun, hiduplah kamu. Dan ketahuilah bahwa kamu itu akan mati. If'al ma syi'ta, fa'innaka majziyun bih. Dan berbuatlah apa yang kamu mau, karena kamu akan dibalas. Mau baik dibalas baik, tidak baik akan dibalas dengan tidak baik. Jangan so pintar gitu. Nah, Habib juga jangan so pintar. Habib yang ingin damai saja, kamu juga cari yang damai saja. Di sini orang-orang al-Syad ini orang bagus. Enggak, masih dulu sama berdosa bersama akhirnya bersatu. Nah, ada Wahabi, ada begini, ayo kacau lagi. Ya gitu kan. Artinya tidak ada kehidupan ini yang tidak pernah aman, yang tidak pernah aman langsung tidak ada. Pasti ada kekacauan. Dan tidak akan dilahirkan oleh Allah kecuali sudah ada disediakan musuhnya. Semua orang. Mau baik ataupun tidak baik, mau Sunni ataupun tidak Sunni, mau kafir ataupun musyrik munafik sama. Yang munafik ada musuhnya, yang kafir juga ada musuhnya, yang Islam ada musuhnya. Ya. Semua ada musuh. Tidak ada manusia hidup tanpa musuh. Pasti ada musuh. Ya, perampok saja ada musuhnya.
Ya, perampok kan gawat, ya. Tapi ada musuhnya itu. Maling, ada musuhnya sama. Ulama, ada musuhnya sama. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan damai? Ya, silakan. Mau apa, Pak? Ya. Jangan yang berseberangan gitu maksudnya. Kalau kamu Syiah, ya Syiah jadi Syiah yang baik. Kalau kamu mau kafir, kafirlah yang baik itu. Sampai gitu Allah SWT. Ya. Mau muslim, mau beriman yang baik. Mau kafir, kafir yang baik. Pokok bentuk kafir. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Mau beriman yang baik. Jagung nanggung. Mau kafir yang baik. Jagung nanggung. Karena bentuk kafir kum tagung nanggung. Engkau tagung nanggung. Engkau lagi penolakan. Itu gampangnya seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan, ya, kalau mau dakwah itu sampaikan yang baik. Karena dakwah itu hasilnya baik, bukan bermusuhan. Kalau Habib ini menyampaikan hal ini, ya, ini bukan mau bermusuhan, cuman supaya introspeksi. Sampai di mana dakwahnya kamu itu selama ini? Baik apa tidak diterima masyarakat? Tapi ternyata, contoh, di Wahabi itu kok diusir, berarti kamu salah masuk. Di Madura, tidak, kamu masuk. Ya, Syiah juga gitu. Di tempatnya Sunni, kamu masuk. Gak usah masuk ke sana. Cari kelompok yang kira-kira tidak ngerti agama itu. Kalau mau dakwah, dakwahi mereka, menjadikan apa terserah kamu. Tapi kalau yang sudah Sunni, jangan kau masuki, biar tidak bahaya, kasihan. Ya, jadi kalau Madura itu kalau sudah perjanjian mati. Ya Habib begini bos sudah. Habib itu menyuruh kamu itu untuk apa? Untuk baik. Apa tuh orang perang Habib adalah mungkin apa? Tuh repot. Sahabat gua ini tak taje lagi. Apa? Dunia dakwah ada. Nah Habib tidak nyuruh gitu. Andai kata Habibnya panas, enggak. Buat terdorong petanda, tak ada hukum. Jadi ini bini orang-orang yang tidak ngerti ya, memang bajingan, enggak. Bajingan yang sudah mau tobat, enggak. Kalian odi ini berajihan, ada orang saya merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan bahaya kan? Kalau dituruti bahaya, ya dari. Nah Habib tidak nyuruh gitu. Kalau bisa bertobatlah dari hal-hal seperti itu dan berdakwahlah dengan cara yang baik. Karena misi dakwah itu Pak, ud'u ila rabbika. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak yang baik dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan yang santun. Bukan mengamuk, tidak. Marah-marah. Ya, bukan dakwah itu. Ya, nafsu belaka. Jadi orang itu kalau mau dakwah kelihatan dari mukanya, kelihatan dari pembicaraan kelihatan. Ini benar-benar dakwah apa ini ada punya visi misi. Dakwah itu ada visi misi. Ada dakwah yang ikhlas karena Allah, karena mengajak kepada kebaikan. Dakwah itu isinya mengajak kebaikan. Kalau tidak mengajak kepada kebaikan itu bukan dakwah. Kalau memaksakan kehendak itu visi misi. Ada maksudnya, ada tujuannya. Ya, di Sunni itu tidak ada maksud tujuannya. Ya, kita senang-senang berselawat, senang-senang membaca maulid Nabi, dan di sana ada tausiah, dan di sana ada makan-makan, dan itu sunnahnya Nabi. Makan-makan di tempat-tempat seperti itu, tidak. Kenapa? Memberi makan satu orang itu hakikatnya sama dengan memberi makan seluruh dunia manusia, pahalanya. Dan mereka berebutan untuk memberikan makan karena sebab apa? Ada pahalanya. Membunuh satu orang hakikatnya membunuh semua manusia, itu dosanya. Kok berani-beraninya orang itu akan berbuat seperti itu? Tidak.
mengambil sikap yang jelek. Kenapa tidak mengambil sikap yang baik? Nah, orang yang punya visi dan misi, sebagaimana yang katakan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak punya pegangan sedikit pun. Ya, di kalangan mereka mengatakan seperti itu. Wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan sedikit pun. Ya, nah ini orang yang punya visi misi. Jadi kamu jangan seperti ini katanya. Ya, orang-orang Wahabi mengatakan, ya, orang Syiah tidak punya pegangan. Orang Syiah mengatakan Wahabi tidak punya pegangan. Ya, sama seperti itu. Makanya katanya Allah jangan seperti itu. Wahum yatluna kitab, padahal mereka itu ya membaca kitab Taurat, Injil, Zabur itu ada bahwa Muhammad Rasulullah itu utusan Allah untuk mereka, supaya mereka itu meninggalkan kitab Taurat, Injil, Zabur yang telah dirusak oleh tangan-tangan mereka dan mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran ini tidak bertentangan isinya, kandungannya, ajarannya, ya sebagaimana mereka pernah tahu tentang masalah isi kandungan Taurat, Injil dan Zabur. Karena rusak, sudahlah. Jangan pegang itu, pegang Al-Quran saja. Itu kalau kamu baca kitab, kalau kamu tahu isi kandungan kitab, kalau kamu sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu yang ditunggu-tunggu, yang kamu selalu memohon kepada Allah SWT hadirnya baginda Rasulullah SAW. Ini sekarang hadir sudah. Ini nabimu, ini Muhammad Rasulmu. Nah ini, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad dan ikuti Al-Quran. Tetapi mereka membuang kitab Taurat itu ke belakang. Padahal kita dibuang ke sini bisa, ke sana bisa. Tapi tidak, dari bencinya kepada kitab mereka sendiri, Yahudi dan Nasrani dibuang ke belakang. Lalu mencari kitab-kitab yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Akhirnya berkiblat kepada setan, perasaan dan hawa nafsu. Itu yang terjadi. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna min qabl min mithla qaulihim. Demikian juga yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak tahu serupa perkataan mereka itu. Nah, ini banyak di sini. Masuk ini semua. Ya. Dibilangnya ini begini. Orang Sunni ini selalu berbuat bid'ah. Ya, dan Wahabi. Ya. Dan Syiah, orang Sunni ini tidak cinta kepada Ahlul Bait. Jangan salah. Semua karangan-karangan selawat itu kan dari Alawiyin, ya, pencinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mana ada Syiah mengarang kitab yang berhubungan dengan memuliakan para Ahlul Bait? Semua ngambil dari Imam Haddad, Syabal bin Salim, dari Syabdul Jalani, dari Imam Ali Al-Habsyi, ya enggak? Dan semua ulama-ulama Nabi Salih dari Hadramut. Jadi yang datang kepada kita, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Orang Syiah baca. Kenapa baca ini? Ini karangannya orang Sunni. Jadi konsekuensinya tidak ada. Kenapa? Ya itu sudah. Tidak punya pegangan. Tidak punya kitab, orang Syiah tidak punya kitab. Kitabnya apa? Cinta saja kepada Ahlul Bait. Mana kitabnya? Mana kitab Ahlul Baitnya? Nah. Mana aja bagaimana cara sholatnya? Norok Sunni. Tak konsekuensi. Oleh karena itu jangan kamu nyalain. Orang Sunni itu Madzhabul Arba, Pak Imam. Itu dididik langsung oleh Imam Ja'far Shadiq dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena di dulu di zamannya Imam Ja'far Shadiq itu memang dikebiri, tidak boleh dia karangan kitab-kitab yang langsung ya datangnya daripada Imam Ja'far Shadiq. Akhirnya beliau itu mengajar Imam Syafi'i, Hambali. Jadi mereka adalah murid-muridnya. Kalau tidak bisa mencetak bukunya, dicetak orang-orangnya sehingga orang-orang itu menjadi ulama alim wassalihin. Dan inilah imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau punya Syiah, ya mana Ahlul Bait? Mana karangannya?
karangan apa? Fikihnya mana? Yang berhubungan dengan ubudiyahnya, dengan muamalahnya dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita dapatkan dari Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Walaupun itu artinya berbeda-beda masalah furu'iyahnya, tapi bagaimana dari Imam Ja'far Shadiq atau yang lain. Kita cinta kalau Imam Ja'far Shadiq, kan kita keturunan. Loh, kalau mereka yang Syiah mengatakan saya ini cinta kepada Imam Ja'far Shadiq, loh kamu itu kan bukan Habib, saya ini Habib, keturunan Imam Ja'far Shadiq. Kalau misalkan itu benar Syiah itu dari Imam Ja'far Shadiq, sebenarnya yang jadi Syiah itu Habib, bukan kamu. Kamu hanya pengikut. Syiah itu pengikut. Tapi kalau Habib ini keturunannya, darahnya, sebenarnya Habib yang Syiah, bukan dia, bukan orang Iran. Ya, seperti itu sebenarnya menyikapi itu. Jadi kalau memang ada di Imam Ja'far Shadiq ataupun jadi yang dikatakan oleh Syiah bahwa ada kitabnya, di mana kitab? Belajar masuk Syiah. Cinta ada kitab. Jadi apa salahnya kalau kita gini Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pendidikannya Imam Ja'far Shadiq. Sampai jadi pintar itu dari Imam Ja'far Shadiq. Ya. Nah itu. Ini perkataan-perkataan yang seperti serupa dengan Yahudi dan Nasrani ini, yang di luar Yahudi dan Nasrani siapa? Ya ini yang akan dibicarakan. Ya. Mungkin orang di tafsir tidak ada, ya tidak. Jadi tidak ada ini yang ilham saja. Jadi kalau misalkan kamu Syiah, ya artinya condong kepada Syiah, ya sudah. Kamu kerjakan amalkan saja yang benar jadi Syiah. Ya, jangan masuk kepada Sunni. Yang Sunni tidak usah ajarkan Syiah, biarkan saja jalan sendirinya. Yang penting damai saja, akor saja. Ya, Ren itu ya walaupun artinya lurus membawa beban dunia, tapi tidak bisa diukur. Artinya tidak bisa ketemu kamu dengan Syiah. Ya, tidak bisa kamu menyalahi Syiah, tidak bisa membenarkan Syiah. Kamu Syiah pun juga tidak menyalahi, tidak membenarkan. Dia jalan masing-masing. Lana amaluna walakum amalukum. Wahabi bersunni aja dan jalan. Sepenting ya tak tergantung. Jadi kamu akan sampai kepada tujuan itu. Ya, kamu akan menerima amalannya. Ibadahnya akan diterima masing-masing kita. Makanya pinginnya Rasulullah SAW itu semuanya masuk surga supaya tidak ada khilaf di antara kita. Tapi walaupun tidak ada khilaf di antara kita, pasti Allah akan mengadakan khilaf di antara kita. Kenapa? Coba perhatikan. Ada siang, ada malam. Ya. Siang dan malam, laki dan perempuan. Ya, benar dan salah. Tidak ada di dunia ini yang tidak khilaf, kecuali orang yang mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada khilaf? Ada katanya mereka. Ini Tuhan saya, ini Tuhan saya, ini Tuhan saya, itu Tuhan saya. Khilaf. Tapi katanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada khilaf tentang masalah Tuhan, bahwa Tuhan kamu adalah Allah. Paham? Jadi kalau bisa ya, Wahabi itu jalan di tempat Wahabinya, Syiah jalan di syariat Syiahnya, Ahlussunnah wal Jamaah jalan di syariat Ahlussunnah wal Jamaahnya. Ya, mau kafir, mau munafik, mau syirik, mau silakan. Kalau tidak mau dibenahi dengan Al-Quran, jalan masing-masing. Lakukan apa yang kamu lakukan, niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah. Ya. Jadi kalau orang yang berwawasan luas, itu tidak muskil, tidak ada muskil. Muskil itu kecil. Begini sampai tengah, sampai karung, sampai begini, sampai perang, sampai begini. Biasa lah biasa. Tapi tahu misalnya tahu.
Ini perbedaan dan mendasar. Khilaf di antara dua negara. Kan begitu aja. Gitu aja gue repot. Sampai seterusnya. Jadi kalau mau diambil enaknya, enak. Tidak ada tetangga tukaran, tidak ada sesama manusia itu tukaran. Jadi jadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Itu himbauannya ambil. Ya, mau jadi Wahabi, mau Syiah, mau Sunni, jadilah kamu bersaudara di dunia ini. Amalannya, amalan kamu. Ya, biarkan mereka mau beramal, dia mau bunuh, dia mau maulid, dia mau tidak mau maulid, jangan diurus. Bukan urusan kamu. Ya, kamu itu tidak akan ditanya tentang masalah orang-orang berdosa. Kamu itu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah jika mereka itu salah. Ini dakwah. Orang salah, ya diberi kamu tidak boleh berbuat salah, ya betul begini. Itu urusan kamu. Urusan ini urusan saya. Ya sudah. Dan kamu itu tidak akan ditanya sama Allah tentang mereka yang berbuat salah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nyaman tak nyaman? Nyaman Pak? Nyaman. Jadi sikapi hidup ini dengan enjoy saja. Ya. Sebenarnya dunia itu sangat simpel saja hidup ini. Ya. Sangat mudah menjadi presiden, mau jadi raja, mau jadi rakyat, mau jadi pemimpin, mau jadi ustaz, menjadi kiai, menjadi rakyat, menjadi murid, sama mudah. Ya, contohnya kalau jadi murid belajar, ya tekuni, takdi sama gurunya, jadi guru yang baik, yang membawa, mengayomi, yang mendidik, membimbing anaknya. Ya sudah, bagus. Ya, kalau saling pun, yang lainnya itu jangan diurus, karena itu bukan urusannya kamu. Yang di luar nalar kamu itu bukan urusannya kamu. Kalau kita berbicara tentang masalah ini, ya ini kan buruk kata tasawuf tidak. Jadi kalau kamu mau mengurusi tentang apa yang harus sebenarnya kita amalkan, yang kita urus sebagaimana ibadah, ubudiyah kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat, ya melaksanakan apa yang diajarkan oleh syariat dengan tarikat, ditambah dengan apa? Dengan ma'rifat bahwa kita semua itu tahu bahwa ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Allah. Kamu itu hanya dia dicoba, ini ada salah, ayo perbaiki. Kalau ini mau rasa saudara, perbaiki. Kalau saudara bisa, biarkan saja. Karena amalu kan, malu itu gampangnya seperti itu. Jangan tegang hidup, tidak perlu tegang. Ya, tidak perlu tegang. Jika hidup tidak usah tegang. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Maka ini jauh kedudukannya. Ya. Lain dengan dan tadi. Kalau dan itu berhubungan dengan yang di atasnya. Sebentar. Ya. Salim dan Muhammad. Ya. Abar. Paling Salim Yadan Ibu Dina Muhammad. Ya. Atau Muhammad Yadan Salim Ibu Dina. Ya, kalau fa ini nanti di akhirat, makanya di yaumul qiyamah karena fa. Maka setelah kehidupan ini tidak ada, maka setelah manusia sudah mati semuanya, maka ketika datang hari kiamat itu, fallahu maka Allah yahkumu bainahum akan menghakimi di antara mereka. Nah ini bukan kita yang menghakimi, ini kafir, ini musyrik, ini fasik, ini munafik, ya, ini syirik. Macamnya mana syirik? Orang yang salah kita syirik. Ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Al-Qur'an atau bukan? Ada di Al-Qur'an? Ada. Mau dirobek? Buang saja?
Al-Quran ini masa orang-orang yang pintar Al-Quran itu tidak tahu? Dibilangnya baca sholawat bid'ah. Ya, keliru enggak? Nah, oleh karena itu baca Quran lagi lah. Baca kaji lagi. Kalau tidak tahu tanya sama gurunya. Karena yang di atas kamu itu, yang lebih pintar dari kamu itu banyak. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang alim ada orang alim. Di atasnya orang wali ada wali yang butuh. Di atasnya orang jahat ada orang jahat. Fir'aun. Lengkap di dunia ini. Mau ngikuti siapa kamu? Ya enggak? Terserah. Seperti itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti katanya Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka di dunia berselisih tentang. Jadi perselisihan ini di dunia yang ada permasalahan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu nanti dihakimi sama Allah. Macamnya enggak matiin orang sempat nyaman. Ya, paten baik karena kuasa. Oh, saya enggak. Tulisannya itu sama dengan mematikan, membunuh semua manusia. Mencaci maki satu orang saja. Ya, satu orang saja dicaci maki, hakikatnya sama dengan mencaci maki semua manusia. Dosanya. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi dicaci maki, ahli bait Nabi dicaci maki, Habib dicaci maki. Mana ilmu itu? Kemana ini? Katanya Al-Quran, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mana? Kalau kamu pintar, ya bersikap layak bijak, itu pintar. Makanya perbanyak kamu baca. Fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman. Baru kamu pintar. Ya. Orang alim itu umat Nabi Muhammad. Orang alim itu Yahudi dan Nasrani dulu. Yahudi, ya pintar, tapi benar. Nabi Muhammad halim, pintar tapi benar. Ya, pintar dan benar. Ya, serta berakhlak mulia. Tentunya kalau Nabi mulia, karena dimuliakan oleh Allah, karena disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala khuluqin adzim, maka tidak patut kamu semuanya mengikuti kecuali kepada Rasul. Tidak ada imam kalau masih ada nabi, kecuali para ulama-ulama yang mengikuti peri kehidupan Nabi, akhlaknya Nabi, ilmunya Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah bentak-bentak. Ya, bentak-bentak sahabat tidak pernah Rasulullah. Pernah bentak-bentak ahli bait. Tidak pernah. Loh, ini ahli bait dibentak-bentak. Nurul Sapi. Sahabat dicaci maki, Nurul Sapi. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah caci maki sahabat. Satu pun sahabat dicaci maki tidak. Coba buka sejarahnya. Tidak pernah Rasulullah itu tidak ada perhatian kepada ahli bait Nabi. Sayyidina Fatimah itu kan menangis gara-gara apa? Gara-gara misalkan Jibril itu kalau berbicara, kalau membacakan Al-Quran kepada Rasulullah tiap tahun sekali. Ternyata ini 2 kali dalam satu bulan, di bulan Ramadan. Rasulullah bersedih, ya sedih tapi perak, tapi mengatakan ya Fatimah ini yang merupakan syarat. Jibril tidak pernah datang pada bulan Ramadan ini sampai 2 kali kecuali hari ini. Apa itu syaratnya ya Rasulullah? Mungkin aku telah akan menemui ajalku. Sayyidina Fatimah menangis. Fatimah, jangan kau menangis. Karena yang paling dekat keluarga yang berpulang kepada Allah adalah engkau. Baru Sayyidina Fatimah itu bergembira. Kenapa? Akan berjumpa dengan Rasulullah setelah beberapa hari. Ternyata 3 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Fatimah meninggal dunia. Itu karena cinta. Makanya tidak ada yang melebihi di dunia ini, kata Sayyidina Fatimah, yang lebih mulia daripada apa? Membaca Al-Quran dengan mentadabburi, dengan mempelajari, menyikapi kehidupan ini bersesuaian dengan Al-Quran. Itu Al-Quran. Dibaca ibadah, ya
dipelajari dapat memberikan petunjuk kepada kita. Ini Al-Quran. Dan tidak ada yang lebih indah di dunia ini melebihi melihat wajah Nabi, melihat wajah Rasulullah. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Nah, oleh karena itu artinya perhatikan ini. Kalau melihat wajah Nabi itu adalah satu-satunya kehidupan yang mulia di dunia ini, bagaimana kalau misalkan ada orang pencinta Rasul benci kepada ahli bait Nabi, benci kepada keturunannya Nabi? Kalau dulu sudah ada, kamu jangan seperti mereka. Ya, di zaman Nabi Muhammad abtar, Muhammad terputus, tidak punya keturunan karena yang laki semuanya meninggal. Nabi Muhammad dia di zaman Nabi itu penjaga ojek berkarang, dicaci maki bahwa Muhammad tidak punya keturunan, tidak punya habib lagi karena meninggal dunia. Nabi Muhammad dia, Allah tak terima, Allah yang tidak terima, turunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepada Muhammad, kanya itu kaf anta, damir anta kepada Rasulullah. Yang benci kepadamu ya Muhammad, itulah terputus keturunannya, terputus rahmatnya, terputus kasih sayangnya. Sehingga apa? Laknat celana ini perak dengan kebencian. Orang yang benci kepada Ahlul Bait itu, benci kepada habaib, dari mukanya saja kelihatan ada kebencian dari hatinya. Nah, orang yang punya ada kebencian yang namanya ghillan lilladzina amanu, itu orangnya bagaimana? Orang yang hasud iri dengki. Orang yang hasud iri dengki itu bukan miliknya orang Islam. Orang Yahudi dan Nasrani itu memiliki hati yang dengki kepada orang beriman. Kalau ada orang Islam mengaku dirinya umat Muhammad, tapi dibenci kepada habaib, benci kepada sahabat, benci kepada kiai, benci kepada ulama, itu bukan miliknya orang Islam, bukan hatinya orang Islam. Karena orang Islam itu seharusnya memiliki hati yang baik. Coba misalkan kita tidak berbicara masalah akidah. Kalau diperdengarkan ini ayat kepada kalian semuanya, fallahu yakum bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan menghakimi di antara mereka. Mereka itu lebih daripada dua. Ithnani fama fawqahuma jamaah, dua orang atau lebihnya itu adalah jamaah, namanya hum damirnya. Ya, hum. Kalau misalkan kamu, istri, anak berselisih, itu nanti akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya, akan dihakimi. Kenapa kamu begini-begini? Akan ditanyai. Suami ditanyakan tentang masalah istrinya, istri akan ditanyakan tentang masalah suaminya. Itu di akhirat, pada hari kiamat. Terhadap apa yang mereka berselisih? Kenapa kamu berselisih? Itu akan ditanya satu persatu. Kalau manusia itu punya iman, itu takut. Mau berselisih dengan suami, berselisih dengan istri, berselisih dengan guru, berselisih dengan murid, berselisih dengan masyarakat, itu takut. Kenapa? Nanti pertanggungjawabannya itu berat pada hari kiamat di sisi Allah. Kalau orang itu sadar ke sini, wah itu aman. Dunia ini aman. Kenapa tidak aman? Karena berselisih. Karena ada perselisihan yang dibesar-besarkan. Ya, antara gunung dan tidak gunung. Ya, orang yang tidak sholat dibiarkan. Saya gunung, tidak boleh. Tidak. Sudahlah. Ya. Dan tidak ada orang yang gunung itu tak ngocek orang yang tidak gunung, tidak ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah kita ngocain orang yang sholat subuh yang tidak gunung, tidak pernah. Tidak ada. Kalaupun mereka itu tidak gunung, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membiarkan saja. Ya, karena Nabi Muhammad pernah tidak gunung. Tapi semarin itu sampai wafat Rasulullah tidak meninggalkan gunung. Ini yang tidak dibaca.
Kalau ini yang dibaca, pasti mereka akan menyikapi hadis yang kedua. Nabi Muhammad SAW pernah jamaah sholat tanpa udzur. Itu kurus terusan. Itu kan benar. Jadi kalau mau dipakai yang 5 waktu itu diamalkan terus. Pernah tapi Rasulullah ya berjamaah di jamaah tapi tidak zuhur dan asar, maghrib dan isya tapi tanpa udzur. Itu sekali saja. Nah itu disikapi, dipakai seterusnya. Ya gitu tidak? Makanya yang sering-sering itu yang dipakai, yang diamalkan. Kalau Nabi Muhammad tidak meninggalkan sholat jamaah, misalkan subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, berarti apa? Tiap waktu Rasulullah sholat berjamaah itu yang dipakai, bukan yang pernahnya. Ya. Jadi kita itu sebenarnya harus berbuat baik. Ya, orang Islam itu harus berbuat baik, bersantun, pembicaraannya baik, ya, perbuatannya baik. Karena kan Sallallahu Alaihi Wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Adapun Rasulullah, kalau kamu ingin menyikapi kehidupan Rasulullah, beliau itu tidak pernah berkata-kata atau tidak pernah berbuat suatu perbuatan melainkan perkataannya dan perbuatannya baik. Kalau tidak, beliau tinggalkan. Buat apa sih fitnah, namimah, riba, hasud, iri, dengki? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Mau riba, mau fitnah, tidak ada manfaatnya. Dosanya pasti besar. Itu yang mengkebiri kita sampai kita susah hidupnya di dunia. Dikebiri dengan dosanya sendiri, tapi tidak sadar. Makanya dikatakan dalam Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tidak mau menggunakan akal? Akal itu bisa sharing dengan akal kita. Jangan nafsu saja yang dikedepankan. Akalnya kamu dapat menentukan nafsu. Bila mana akal mau menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai akalmu itu dengan nafsumu itu berselisih, lalu akalnya kamu kalah. Nafsu memang ada, inna nafsa lammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammaratun bisu ini kan selalu menjangkit kepada kita. Selalu. Tetapi kalau kita ditambah dengan ilmunya, ditambah dengan zikirnya, dibebani terus dengan selawat, akhirnya itu hasud, ini dengki hilang. Jadi nafsu ammaratun bisu terkikis, hilang. Tergila. Kenapa? Karena ada cahaya Allah Subhanahu wa taala atau cahaya baginda Rasul dalam hati. Sehingga hati menjadi bagus. Hati yang bagus kelihatan dari mukanya, wajahnya. Ya, hati yang bagus itu kelihatan dari wajahnya. Hati yang buruk juga kelihatan dari wajahnya. Makanya jangan marah, katanya Nabi. La taghdab. Jangan marah. Kalau marah itu air dalam periuk, ya yang alkal itu mendidih, darahnya mendidih sehingga tidak ada benarnya. Dan itu pun kalau memang pemarah ada rasanya, ada rasanya. Kalau dia merasa bisa memarahi mereka semua yang diam, dia bangga merasakan aku telah bisa menundukkan orang-orang yang dimarahi mereka. Bangga dengan marahnya, tapi dosanya cekak. Jadi hidup ini rasakan saja hidup kamu. Ya, ketika kamu misalkan lapar, rasakan kalau makan itu bisa kenyang. Tetapi kalau kamu misalkan marah-marah dikasih makan, ngamuk apa ngamuk kamu? Coba misalkan ada orang marah, ketika marah disuguhi makanan. Pak Joko, Pak Abu, Pak, ini Pak sate, Pak, ini Pak. Gara-gara gini. Karena dia tidak membutuhkan. Karena tidak mau merasakan nikmatnya marah. Ini salah kaprah yang memasukkan jalur saya ini. Saya lagi marah ini gitu, action. Masak marah action. Kasih sate ya, ngamuk ini. Kenapa belum selesai? Rasanya itu belum kenyang sih. Belum selesai marah. Kalau sudah dapat menundukkan mereka yang dimarahi,
dia farhan, dia bangga. Dan kebanggaan itu bersama saya. Iya. Jadi tidak semua rasa itu ya sama. Kadang-kadang kita merasakan nikmatnya apa? Melihat, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah ujian. Ini enggak. Nikmat itu. Ya. Alhamdulillah. Beli kopi, beli ini, nyaman. Ketika kita memanfaatkan. Ojek. Tidak. Pas beda tamu, ya, sampai abiri yang tak kausan, yuk tahu, si tamu tak tahu jangan buat berluan, ya. Mak berluan macam ni, engki ojek, oke, gula ojek dia. Berarti macam tu ojek. Coba disuruh, udah oleh mandi kata tu, betul oleh mandi, guna mandi dia, berat tak berat? Nah, ketika mandi, memang tidak nikmat. Nah, diperlukan itu mandi ketika diperlukan. Ketika sudah melaksanakan itu apa? Mandi dan seger, nafsu itu telah jadi nafsu lawam. Nafsu lawam seperti itu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang sia-sia, ya kita menunggangi dengan yang lebih baik. Ya, ojol, mandi, ya. Kalau bermainlah, ketika kita sudah sehat, kita seger, adzikir, macam Quran, mendengarkan tausiah, menyampaikan tausiah dari Allah, nikmat. Apa yang lebih nikmat daripada ini? Tidak ada. Kenapa? Karena yang dibutuhkan pada saat ini adalah mendengar dan menyampaikan. Habis menyampaikan tausiahnya, kamu mendengar manfaat dari tausiah itu tadi. Jadi sama nikmat. Ya. Jadi jangan kita adanya tidak mengerti tentang masalah ikhtilaf. Karena ikhtilaf itu rahmah ya. Ada orang ini berbagai macam akidah, macam-macam menghalangi atau mewarnai kita. Ya biarkan saja. Oh ini katanya Habib. Oh ini yang begini. Oh ini begini. Yang penting saya tetap sholat. Yang penting saya tetap puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Rukun Islam dipegang. Iman dipegang, ihsan juga dipegang. Ya, kenapa? Karena Allah melihat kepada kita. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakin kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan, maka Allah akan jadi peladennya, pelatih. Jadi pelatih Allah. Nahnu awliyaukum. Kami ini menjadi pelayan bagi kamu. Allah itu benar gitu sama kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita tetap senantiasa taat, makanya orang-orang yang baik itu baru ketika baiknya maka dibolehkan oleh Allah berdakwah. Orang belajar, orang berdakwah itu kan disuruh belajar dulu, belajar, sikapi dari muamalah, dari akhlak, macam-macamnya. Jangan riya dan sebagainya. Sampaikan dengan ikhlas semata-mata untuk menuntut ridha Allah SWT. Ketika belajar selama belajarnya, menyampaikannya seminggu sekali, sebulan sekali, satu saat ya, dalam satu hari berapa jam. Belajarnya udah lihat awal waktu tak mana sana naik terus belajar menyikapi hidup dengan ibadah dan ikhlaskan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala Rasul. Itu ya yang harus kita capai, yang harus kita cari, yang harus kita raih, bukan yang lainnya. Paham? Itu berarti tidak berselisih. Kamu belajar untuk mengajar. Kamu belajar untuk menjadi orang yang benar. Perbuatan itu ikhlaskan semata-mata untuk menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kamu harus tahu dan dalam satu jasad itu ada mudghah, ada daging. Ya, segumpal daging itu kalau baik maka semuanya baik. Segumpal daging itu kalau jelek semuanya jelek. Dan di antaranya ada juga, ya, ketika kita mau menyikapi sesuatu yang baik, ternyata dihalangi yang jelek. Ketika kita mau melaksanakan yang jelek, ternyata ada bisikan yang baik. Nah itu ada di dalam diri kita. Berarti dalam diri kita itu ada ikhtilafiyah. Ya. Contoh, ada orang misalkan jalan sana, dilihat,
Kita duduk gini, dikir. Lihat. Padahal lihatnya itu karena sebab tidak sengaja. Ternyata melihat ada wanita cantik, bisa contoh. Maka itu langsung berubah itu. Dari sikap mata langsung berubah hatinya. Padahal tidak mau melihat wanita, ya, yang lewat, yang melintas. Tetapi kalau sudah takdirnya dilihat, langsung berubah pikiran. Itu kan berselisih dengan. Dan bagaimana ketika kita menyikapi jika terjadi hal seperti itu, bisa menyikapi baik? Tidak. Saya tidak mau melihat. Misalnya, bisa tidak? Bisa. Ketika kita punya kesempatan, kalau kita tidak melaksanakan, bisa atau tidak? Ketika kita menangis, disuruh tertawa, bisa atau tidak? Ketika tertawa, disuruh menangis, bisa atau tidak? Betul. Sikapi. Karena di sana ada perselisihan. Di dalam jiwa ini ada sengketa. Contoh, saya mau ke sana, tapi tidak punya uang. Belum bicara kan? Ada tadi. Kalau dia memaksakan diri yang bukan kepada haknya, dia bisa mencuri, misalkan. Ya, lalu dia pergi. Ya, itu sudah bertentangan dengan kebenaran. Itulah bagaimana kita menyikapi seperti itu. Jadi merasakan nikmat yang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak menyikapi hidup ini kecuali mencari ridha Allah. Ada uang. Ya, ada tamu. Misalnya ada orang mes. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada apa, Pak? Mes man. Ya. Dan Habib, misalnya ini 100, ini 50, ini 10, ini 10. Kan Habib. Mun belajar orang ngemis, mentera punya rezeki seserap. Habis akhirnya ngemis. Mau bangga ya orang ngemis. Di 10 lebih. Berarti dia tidak kenal kepada Allah, tidak ma'rifat itu. Paham? Jadi ma'rifat Allah itu bukan mengenal Allah langsung melihat Allah, bukan. Syariat yang dijalankan itu bersesuaian dengan asasnya amal di dalam menjalankan syariat. Ya. Waktunya sholat, kita sholat. Tidak. Dua tiga rezeki. Pas terlibat, itu tidak mengenal Allah, tidak ma'rifat. Ya. Bisa membantu tapi tidak melaksanakan, itu namanya tidak ma'rifat. Bisa berbuat baik tapi dia tidak bisa berbuat baik, itu tidak ma'rifat. Jadi 3-4 poin ini ya, syariat, ya, tarikah, ma'rifat, hakikat. Nah, ini kalau sudah kamu terakhir ini dapat, sudah selesai urusannya kamu. Ya. 10, 20, 50, 100. Karena habis orang selanjutnya kalah 100 kan. Ternyata dari pamannya yang dikirim 1 juta. Tepatnya hari hakikat. Hakikat seperti itu. Kapan kita sampai? Bila mana kamu meninggalkan dirimu, bila mana kamu meninggalkan nafsu dan perasaanmu untuk Allah Subhanahu wa taala, baru akan sampai kepada ma'rifatullah. Semoga semuanya bisa berdepan. Amin. Berkati dengan syafi'ina wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.